Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan pemrograman berorientasi objek dengan studi kasus korban. Di sini saya izin memperkenalkan nama Rizal Ahmad Saifullah 16/2022-040. Saya Muhammad Ardi, 16/2022-054. Saya Daniel Nabil Valentino, NRP 16/2022-047. Saya Muhammad Reza Permana, NRP 16/2022-056. Baik, presentasi akan dimulai dari entity. Ini admin memiliki dua atribut, adalah username sama password. Oke, terus Berikutnya entitas hewan. Apa saja atributnya, Reza? Entitas hewan ada ID hewan, name hewan, nama hewan, berat, dan sama harga. Baik. Kemudian entitas transaksi. Entitas transaksi ini ada invoice, nama hewan, berat, username, tanggal beli, harga, nama tujuan, rekening, jenis bank, saldo, tagihan, selisih, nama, alamat, dan hewan ID. Terakhir, ada user. User di sini memiliki entitas username, password, alamat, nama, sama nomor telepon. untuk presentasi kedua ada controller. Baik, untuk controller sendiri, pertama mengimport ke com.project.was.entity.hewan, lalu mengimport juga ke project UAS utilities connection manager, fungsinya untuk menyambungkan ke JDBC, lalu juga mengimport Java SQL connection, mengimport Java SQL prepared statement, mengimport Java SQL result child, lalu SQL exception, SQL statement, terus Java util array list, lalu Java util list, logging level, sama logging logger. Untuk controller hewannya sendiri, di sini connection manager yang tadi kita sudah diimport, kita ubah apa ya? Kita sebut sebagai conman. Jadi di sini conman juga sebagai connection manager. Lalu untuk insert hewan ini ada dari string dari hewan ID, nama hewan dalam bentuk string, lalu harga dalam double, dan berat juga ada double. Lalu sini string query-nya insert into hewan value, yang dimana isinya adalah ID hewan, lalu nama hewan, lalu harga, lalu berat. Lalu situ try create statement, terus nanti ada statement execute update, lalu statement execute update query yang di atas, lalu di return true. Karena tadi kan yang try sekarang catch, kalau catch-nya berarti itu akan menghasilkan output error, dan return-nya sama dengan false. Untuk untuk metode show hewan, di sini show hewan menggunakan array list, lalu sama seperti tadi statement jadi dibuat statementnya terlebih dahulu, result dari query select all from hewan. Kalau result nya next, berarti hewan set ID hewan, get string ID, terus nama hewan, set nama hewan dari nama hewan, set berat ke tambah berat, set harga ke harga. Di situ kalau misalnya dilihat ada rs.getString atau getTable, itu tuh dari di tipe datanya. Jadi dari tipe data ID itu string, nama hewan itu string, berat double, dan harga double.
Lalu sini nih list hewan art di hewan, berarti itu sudah mulai ditambahkan ke list dari hewan ini. Sekarang saya akan jelaskan ke ke update hewan. Di sini update hewan ada new ID hewan, string nama hewan, double harga dan double berat. String query untuk query-nya sendiri update hewan set ID dari ID yang baru, lalu nama hewan, harganya, lalu berat dan berat, di mana ID sama dengan ID hewan yang lama. Jadi kurang lebih kalau misalnya kayak kita ingin mengubah ID hewan yang salah, berarti ini update hewan set ID where ID sama dengan ID yang mau diperbaikinya, kurang lebih seperti itu. Lalu sekarang di bagian delete hewan, string query-nya delete from hewan where ID sama dengan ID. Jadi di sini fungsinya adalah untuk mendelete hewan menggunakan ID. Sekarang ke login. Kurang lebih sama seperti tadi mengimportnya, namun di sini pakai objects. Oke, di sini ada fungsi untuk otorisasi, itu user sama di sini string pwd. Yang dimana result cell-nya select bintang from admin where username sama dengan user and password. Punten bisa digeser dulu. Geser ke kiri kanan. Geser ke Ini. kanan. Nah, benar. Ini. Nah, and password sama dengan pwd. Dan password sama dengan pwd. Jadi tadi pwd sendiri adalah password, lalu user adalah username-nya. Oke, balik lagi. Nah, di situ if admin x dan objek equal sama dengan admin get string, admin username dan objek sama dengan geser lagi punten. Geser lagi dengan dapat password. Maka punten, geser lagi, balikin lagi. Maka status sama dengan 1 admin ditemukan. Jika tidak, maka dicarikan. If else-nya adalah mencari select all from user where username sama password dan password sama dengan password. Jadi ini kurang lebih pembacaannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu dibacanya dari objek dari user, dibaca terlebih dahulu, lalu statusnya di status sama dengan 2. Lalu Untuk ini untuk user. apa? Ya, lanjut. Oh ya. Lalu dari login user terdapat string username dan string pwd. User awalnya user di sini 0, yaitu dapat 0. Lalu query-nya select all from user where username sama dengan tanda tanya dan password sama dengan tanda tanya. Tanda tanyanya di sini adalah suatu objek yang dapat diganti juga, dan parameternya di sini parameter nomor 1 adalah password username, nomor 2 adalah password. Jadi kurang lebih di sini tanda tanyanya bisa diganti sebagai username sama dengan nomor 1 and password sama dengan nomor 2. Kurang lebih seperti itu. While next usernya user. Nah, di sini untuk menambahkan user baru yang dimana
User akan set username by username dia, lalu dia akan set passwordnya, dan juga set nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu jika user akan melakukan login, program akan baca untuk set current user yang sekarang ini sudah login. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung next ke transaksi. Baik. Di sini menggunakan import dari hewan, transaksi, user, lalu account login, connection manager, sama product select. Juga ngimport dari Java SQL connection, prepare statement, result set, exception, statement, local date, ada format, data formatter, array list, dan juga list. Oke, sekarang ke fungsi control transaksi yang dimana kan menggunakan connection manager kembali. Dan sekarang sudah menggunakan user. Di sini insert transaksi ada user hewan, lalu tanggal beli. Lalu tanggal beli di sini dibaca sebagai local date, lalu di sini nama tujuan dibaca string, terus rekeningnya dibaca sebagai string, jenis bank sebagai string juga, saldonya dibaca sebagai double, dan tagihan dibaca sebagai double, dan selisih dibaca sebagai double. Nah, jika user sudah login, dapat get current user, lalu hewan sudah diselect, produk select get hewan, lalu di sini di program ini akan menjalankan query insert into transaksi, username, hewan ID, tanggal beli, nama tujuan, rekening, jenis bank, saldo tagihan, selisih, value, tanda tanya. Nah, dari sini kenapa ini ada tanda tanya? Karena, balik lagi. Karena di prepare statement di sini, semuanya udah di set string sama set double sebagai parameter indeks nomor 1, yaitu yang satu tentang user, yang satu hewan, yang satu get ID hewan, yang satu tanggal beli, nama tujuan, rekening, jenis bank, saldo, tagihan, dan selisih. Setelah itu, program akan execute update-nya dan di-return hasilnya dengan true. Kalau misalnya ada yang salah, misalnya hasil input-nya salah, maka return-nya sama dengan true. Buang lagi coba. Di sini saya akan jelaskan metode show transaksi, di mana show transaksi ini terdapat user, lalu di sini list transaksi sebagai list transaksi. List transaksi ini dibaca sebagai new array list, lalu formatter di sini dibaca sebagai data formatter of pattern, dan patternnya di sini adalah YY, MM, DD atau tahun, bulan, hari. Lalu di sini string query-nya di sini select transaksi input invoice, user.username, user.nama, user.alamat, hewan underscore ID, transaksi tanggal beli, nama underscore hewan berat, hewan dan harga, dan sampai ke bawahnya from transaksi. Join hewan on transaksi hewan ID, hewan ID, join user on username transaksi hewan ID, where username sama tandanya. Jadi di sini select transaksi, select yang lain-lain dari tabel transaksi yang dimana dijoinkan pada tabel hewan dan tabel user untuk mengaitkan si bagian transaksi, lalu hewan yang mana yang akan dibeli, juga user yang membelinya. Di mana username-nya adalah ya bisa username-nya di user get username ini. Jadi itu bisa dicek dari database-nya nanti yang mana siapa akan membeli hewan tersebut, siapa yang melakukan transaksi tersebut.
Nah, jika transaksi ini akan melakukan transaksi terbaru, di sini transaksi akan melakukan set invoice, terus juga set nama hewan, set berat, set harga, set username, set nama, set alamat, set hewan ID, set tanggal beli, set nama tujuan, set jenis bank, set saldo, set tagihan, dan set selisihnya. Dan setelah itu, program akan memasukkan list ini ke transaksi. Nah, di sini bagian yang show transaksi admin, yang dimana list transaksi ini akan menjadi new array list, lalu formatter di sini datetime formatternya kurang bisa sama seperti tadi, dari tahun, bulan, tanggal, lalu query-nya select transaksi. Transaksi ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Lalu di sini try prepare statement terlebih dahulu, di prepare statement-nya, di prepare statement, lalu execute dari query yang di atas. Yang dimana kalau misalnya sudah next, berarti transaksi ini sama dengan transaksi yang baru, set invoice, set nama hewan, set berat, set harga, set username, set harga, set nama, set alamat, set hewan ID, set tanggal beli, set nama tujuan, set rekening, set bank, set jenis bank, set saldo, set tagihan, set selisih. Lalu program akan masukkannya ke transaksi. Jika programnya sudah selesai, maka akan langsung kembali lagi ke punten. Jadi punten tadi balikin lagi ke transaksi. Nah, jika sudah, maka program akan kembali lagi ke list transaksi. Oke, sekarang ke control user. Baik, sekarang masuk ke control user yang dimana menggunakan connection manager atau conman. Conman di sini sudah nyala. Lalu di sini ada fungsi insert user, string, masukkan string, user password, nama, lalu alamat, terus nomor telepon, juga image. Yang pertama connection manager akan melakukan prepare statement dengan query select all atau select bintang from user where username sama dengan tanda tanya. Nah, di sini username sama dengan tanda tanya juga dapat dibaca sebagai parameter indeks 1, yaitu dibaca sebagai username yang ada di database. Dan jika benar dan jika sudah selesai dihubungkan, maka program akan langsung mengeksekusi query tersebut. Dan jika program sudah dibaca username already exists, berarti akan di return false. Lalu di sini string query-nya insert into user, username, password, nama, alamat, nomor telepon, foto, value, tanda-tandanya. Di situ user dapat mengisi username, lalu password, nama, alamat, nomor telepon, lalu image. Kenapa dapat image? Karena tadi kita menggunakan tipe data byte, dan tipe data byte juga dapat menyimpan gambar. Lalu program akan menggunakan execute update. Jika program sudah execute update, maka dikembalikan hasilnya dengan hasil true. Jika cache di sini handle SQL error, maka dikembalikan dengan nilai false. Lalu di sini kita dibacakan oleh show user, yang dimana list user dibaca sebagai new array list. Lalu connection manager menggunakan buat create statement. Lalu statement di sini mengeksekusi query select all from user.
yang dimana user sama dengan user set di sini set username, harga username, set nama sebagai nama, set alamat sebagai alamat, set nomor sebagai nomor telepon, dan di sini di add sebagai user. Lalu untuk get user foto, string username menggunakan terdapat string username, dan yang dimana image ini dapat dikosongkan. Pertamanya ada query terlebih dahulu, query select photo from user where username sama dengan username. Lalu setelah itu statement mengeluarkan create statement, dan dari result set mengeluarkan execute dari query yang di atas. Dan jika result set next, maka image dapat get bytes dan dibaca sebagai foto. Dan jika salah akan dibaca sebagai control user get salah error. Dan juga dan program akan mengembalikan ke image. Baik, kurang lebih seperti itu di controller. Baik, saya akan menjelaskan tentang utilities. Baik, di utilities ini terdapat program account login, kelas account login. Di sini terdapat private static user current user, yang dimana di sini akan menyimpan user yang sedang login. Lalu public static user get current user di sini akan mengambil user yang sedang login di dalam halaman tersebut. Lalu set current user dia akan mengeset di dalam page tersebut. Lalu ada connection manager. Di sini mengimport java.sql connection, import java driver manager, yang dimana atributnya mempunyai private connection font, yang dimana drivernya diisi dengan URL dari JDBC tersebut. Lalu di sini ada URL dari database saya, lalu ada username dan password ini untuk mengakses database-nya. Lalu ada method logon yang di try catch, di mana jika dia terhubung maka dia akan mengirimkan URL, username, password, dan database. Dan jika dia log off maka database akan log off atau mati. Lalu di sini ada produk selected. Di produk selected ya memiliki private static objek hewan dengan objek hewan. Ini tuh dia digunakan untuk memilih hewan yang telah dipilih dalam page tersebut, dan dia akan dimasukkan ke dalam controller transaksi tersebut. Lalu di sini ada transaksi. Di sini transaksi di sini memiliki atribut selisih, transfer, dan lokal date tanggal, yang di sini akan mengambil selisih transfer pada page tersebut yang akan ditampilkan pada user yang login pada page tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari admin. Di sini Sambil didemokan saja. saya di dashboard admin ini kalau sambil didemoin ini harus dari login. Iya. Iya, jadi Gimana? biar bertahap, agar bertahap. Nah, mulai dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk admin. Di sini admin hanya sudah terdaftar dengan akun admin. Lalu di sini admin bisa memantau pembelian transaksi setiap user
Lalu ada manage hewan dan inspect user. Klik manage hewan. Pada manage hewan, di sini terdapat insert, delete, dan update. Yang dimana hewan itu memiliki atribut ID, nama hewan, berat, dan harga, dan bisa menambahkan foto. Kemudian algoritma dari bagian insert ya. Ini adalah algoritma dari button. Yang pertama, byte image membuat sebuah objek array of byte bernama image. Pertama dia memanggil metode read image file dengan mengirim selected file. Sepertinya akan lebih enak dimulai dari atas saja ya. Pada kelas ini kita memiliki controller hewan, boolean hasil, kemudian objek hewan, dan sebuah objek dengan tipe class file. Apa yang akan dilakukan selanjutnya akan dijelaskan ya. Nah, pada tombol insert tadi, kita memanggil controller hewan untuk melakukan insert hewan. Kita memberikan txt ID, kemudian txt nama. Apa itu txt? Txt itu adalah bagian kolom, bagian field yang bisa kita isi. Nah, seperti ini. Dia akan melakukan pemasukan data dari apa yang kita isi pada setiap baris-baris ini. Nah, jika berhasil melakukan penambahan data pada database, maka data berhasil ditambahkan. Jika gagal, maka data gagal ditambahkan. Mari kita coba langsung saja. Mungkin namanya unta, kemudian beratnya 120 kg, dan memiliki harga 5 juta. Nah, kita menekan tombol upload, mencari direktorinya. Nah, maka dia akan tampil seperti itu. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara kerja dari tombol upload ini. Nah, pertama-tama kita membuat sebuah objek gFileChooser bernama FileChooser. Nah, setelahnya FileChooser.setFile new file extension filter, image file, JPG, PNG, JPG. Apa sih semua ini? Jadi ketika melakukan pemilihan file, kita dibatasi hanya memilih JPG, PNG, dan JPEG. Hanya dibatasi itu saja. Makanya ketika kita menekan upload, kita hanya melihat PNG saja dan melihat folder-folder direktori untuk dibuka saja. Hanya membuka gambar. Itu fungsinya ya. Kemudian end result file chooser show open dialog. Nah, untuk apa sih ini? Ketika kita menekan tombol upload, dia membuka. Nah, inilah kegunaan dari sintaks show open dialog. Kemudian if result Java chooser approve option selected file, file chooser get selected file. Nah, apakah fungsi dari ini? Jadi ketika kita memilih gambar, misal tadi unta ya, maka if ini dikerjakan, artinya kita sudah memilih file. Kalau kita meng-close, misal ketika kita buka terus kita close bagian silang ini, maka if ini tidak dikerjakan, artinya tidak ada yang dipilih. Seperti itu ya. Ini hanya untuk memastikan aku mau memilih ulang gambar unta. Open. Kemudian dia akan memanggil metode display image. Apa itu display image?
Jadi begini, kolom gambar, sebuah kotak gambar di sini, dia itu adalah sebuah label. Fungsi dari display image ini adalah menjadikan gambar itu terdisplay atau ditampilkan dalam sebuah label. Pertama dibuat image icon, image file get absolute path. Apa itu get absolute path? Dia itu mengambil direktori kita, direktori filenya di mana, di local disk C, kemudian ditaruh di folder mana, dia akan mengambil jalurnya, direktori. Kemudian image icon get image, get scaled instance. Nah, get image tentu saja mengambil gambar, get scaled instance dia itu mengambil panjang dan lebar dari label image ini. Nah, ini dia memiliki panjang dan memiliki lebar. Nah, label image set icon dengan objeknya image. Jadi dia akan tampil melalui set icon ini. Label image akan berubah. Nah, ketika kita melakukan insert, data berhasil ditambahkan. Nah, bagaimana caranya? Saya akan menjelaskan tombol insert. Nah, dia akan memanggil read image file. Nah, barusan ketika saya menjelaskan button upload, gambar itu dia disimpan dalam selected file. Nah, kita kan memilih file, disimpan dalam result, selected file sama dengan file chooser, get selected file. Jadi file gambar unta itu dia disimpan dalam selected file. Kemudian ketika kita mau mengupload, mana tadi ya? Pertama byte image read image file dengan mengirimkan file yang sudah kita pilih, file unta yang tadi kita pilih, kita kirim dulu, baru kita melakukan insert kepada controller. Mana ya? Untuk metode read image filenya. Nah, ini dia. Pertama, dia akan menerima dulu ya file ini, file selected-nya. Kemudian kita membuat objek file input stream dan dia akan menerima file dalam parameternya. Konstruktornya file yang tadi kita pilih. Apa itu file input stream? Dia itu adalah kelas dalam Java yang dipakai untuk membaca data byte dari suatu file. Jadi setiap file itu dia memiliki byte dan file input stream ini dia gunanya untuk membaca byte-nya. Kemudian byte array output stream, nah ini akan segera saya jelaskan. Kemudian ada objek buff. Buff ini tipenya array byte. Nah ini gunanya apa? Ini adalah gunanya temporary istilahnya, untuk penyimpanan sementara. Kita akan menggunakan integer bytes read ini untuk melakukan pengulangan. Variabel ini tuh menyimpan jumlah byte yang berhasil dibaca dari metode input file, dari metode file input stream. Jadi begini cara kerjanya. While bytes read fish.read dengan buff. Nah, ini itu apa? Jadi ketika fish ini, si objek ini dia menerima file, dia akan melakukan read atau si buffer ini dia akan menyalin data byte-nya, data byte dari filenya maksimal 1024. Nah, misalkan tadi aku memilih gambar unta. Gambar unta ini dia memiliki ribuan byte, misal 3000 byte. Nah, 1024 byte ini dia akan ditulis ke dalam objek buffer. Kemudian byte array output stream ini barulah akan bekerja. Dia akan menulis 1024 byte yang ada pada buffer, dia akan menulis. Nah, karena dia
file unta tadi itu misal ada 3000 byte, maka dia akan mengulang lagi untuk menulis 1024 byte berikutnya. Nah, byte array buffer ini dia akan menulis lagi 1024. Kemudian setelah tersimpan atau tersalin ke dalam buffer, byte array output stream ini dia akan menulis lagi 1024 berikutnya. Setelah itu proses ini selesai, dia akan mengembalikan both to byte array karena dia tipe datanya kan array of byte, maka dia akan mengembalikan hasil array-nya. Nah, dia udah dapat nih hasilnya dari return-nya, dia akan disimpan ke dalam array byte image. Nah, array byte image ini nanti akan digunakan untuk melakukan insert, datanya dikirim melalui controller yang barusan dijelaskan oleh saudara Daryl. Nah, kemudian jika hasilnya true, artinya operasi insert datanya itu berhasil. Dia akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Kemudian get data dan clear data. Get data ini apa? Sepertinya menunggu agak lama. Get data ini berfungsi untuk menambah baris pada tabel. Menambah baris pada tabel seperti ini adalah fungsi dari get data. Kemudian untuk clear data, yaitu untuk membersihkan baris-baris hasil dari input. Setelah kita clear, dia akan hilang. Ini untuk membersihkan. Berikutnya saya akan menjelaskan update. Untuk update, kita akan memilih salah satu dari baris dulu. Mengklik. Nah, ini adalah maksud dari tabel get selected row. Dia memilih dulu barisnya. Jika I sama dengan -1, dia akan menampilkan data, harap pilih salah satu data, artinya tidak ada data yang dipilih. Misal seperti ini. Nah, warning harap pilih salah satu data. Nah, kenapa begitu? Kenapa -1? Karena ketika tidak ada baris tabel yang dipilih, nilai I-nya akan menjadi -1. Kemudian string ID get model get value add to string. Apakah ini? Ketika kita mengklik, nah dia akan mengambil value pada baris ke I, kemudian pada kolom ke 0, yaitu kolom paling pertama. Nah, ID akan menyimpan value dari itu, dari baris yang saya pilih dan kolom ke 0. Begitupun dengan yang lainnya ya. Kemudian setelah mendapatkan data-data ini, barulah berinteraksi dengan database menggunakan controller update hewan dengan mengirimkan ID-ID-nya ya. ID, data, nama, harga, berat. Get data dan clear data. Kemudian untuk button delete, misalkan saya menghapus salah satu, apa yang dikerjakan, dia akan meminta kita untuk memilih baris tabelnya terlebih dahulu, kemudian barulah berinteraksi dengan controller. Di controller nanti dia akan mencari ID untuk menghapus data. Ya, segitu untuk manage hewan. Kemudian fungsi berikutnya, inspect user. Ini adalah fungsi untuk melihat user-user yang terdaftar ke dalam program. Ketika dia ditekan, dia akan menampilkan gambar.
Cara kerjanya, pertama dibuat dulu controller user. Kemudian get data sama seperti tadi, dia untuk menambah data baris user. Kembali back untuk kembali ke dashboard admin. Ketika dia ditekan, dia akan kembali ke dashboard admin. Nah, ini. Ketika tabel dia ditekan, maka gambar akan muncul. Bagaimana cara kerjanya? In selected row, seperti tadi, pilih dulu salah satu baris tabel. Lalu, dia akan mengambil username yang terpilih. Username di sini Ardi. Dia akan dipilih get value at selected row pada baris yang terpilih dan pada kolom 0, kolom pertama. Kemudian dia akan memanggil display user photo, mengirimkan selected username. Apakah fungsi ini berfungsi untuk menampilkan foto user pada sebuah label. Cara kerjanya, kita membuat dulu sebuah objek array byte, dan dia akan memanggil controller, yaitu memanggil metode get user photo. Dia mengirimkan username, untuk mengirimkan username mana yang gambarnya akan ditampilkan. Kemudian membuat objek image icon, membuat objek image, sama seperti pada manage hewan, mengatur panjang dan lebar dari label. Barulah setelah itu melakukan set icon. Untuk seperti itu saja untuk fitur users. Sekarang logout, dia akan menampilkan notifikasi. Ketika klik yes, maka user akan dikembalikan, admin akan dikembalikan ke login page. Berikutnya adalah algoritma dari register. Pertama, untuk register ini pengguna baru akan diminta untuk memasukkan data-datanya, username, password, nama lengkap, alamat, dan nomor telepon. Dia juga akan diminta untuk mengupload foto dirinya. Cara kerja dari upload foto ini sama seperti yang ada pada manage hewan, membuat objek file user, membatasi file yang dipilih hanya dengan JPG, PNG, dan JPEG. Lalu ketika dia sudah memilih gambar, selected file akan menyimpan file tersebut, kemudian memanggil display image, dan display image ini akan menampilkan gambar pada label image. Read image file untuk apa? Nah, dia itu akan mengambil data byte dari sebuah file. Dia akan mengambil data byte, kemudian byte array output stream ini dia akan menulis data-data byte-nya, dibantu dengan buffer. Dia akan menulis terus data byte-nya, lalu hasil penulisan tersebut dikembalikan. Barulah setelah itu fungsi submit dilakukan. Pada fungsi submit ini, byte image akan menyimpan hasil dari metode read image file yang tadi. Setelah kita menyiapkan data-data untuk insert seperti username, nah ini adalah txt username. Kita harus mengisinya terlebih dahulu. Setelah dia terisi dan kita mengupload foto, barulah menekan tombol submit. Nah, pertama cara kerjanya, hasil akan menyimpan true dan false
dari interaksi controller. Controller akan melakukan insert, memberikan username, password, dan data lainnya. Jika berhasil, maka register telah berhasil. Jika gagal, maka username sudah ada atau pesan error lainnya. Mungkin akan didemokan sedikit. Nah, seperti ini. Jika dia submit, register telah berhasil. Kemudian bagian dashboard user. Nah, dashboard ini user bisa melakukan 3 hal. Yang pertama dia akan memilih data baris tabel dulu, lalu menekan beli. Setelah itu melihat histori pembelian dan juga melakukan logout. Untuk melakukan pembelian, kita harus memilih hewan mana yang mau dibeli dengan menekan baris tabelnya dulu. Oh iya, jika mencari kemana data unta yang tadi kita masukkan, itu sudah dilakukan delete. Kita sudah melakukan proses delete. Nah, untuk beli dia cara kerjanya. Nah, seperti ini dia mengambil data barisnya dulu. Jika tidak memilih data baris, maka akan tampil notifikasi pilih salah satu data. Kemudian dia akan mengambil tanggal dari saat ini, yaitu tanggal 7 bulan Januari. Lalu dia akan men-set produk selected. Nah, apa itu produk selected? Nah, produk selected ini adalah sebuah kelas yang akan menyimpan data hewan yang telah dipilih pada tabel. Nah, kemudian dia akan mengatur tanggal juga, akan menyimpan tanggal, lalu membuka page pembayaran. Setelah itu page pembelian pun akan ditutup. Sebagai tambahan, ketika kita menekan sebuah tabel ini, ada algoritma yang terjadi. Dia akan mengambil ID hewannya berapa pada baris dan kolom keberapa, mengambil nama hewan, dia akan mengambil pada baris yang kita pilih dan kolom kedua, dan seterusnya. Kemudian dia akan membuat objek dari kelas hewan dan melakukan setter pada data atributnya. Itu saja yang terjadi. Kemudian dia juga akan melakukan penampilan dari foto. Nah, ini algoritmanya masih sama juga. Dia akan mengirimkan ID hewan kepada controller. Controller nanti akan memberikan data byte fotonya sesuai ID-nya. ID-nya S004 akan dikirim ke controller. Controller akan mengetahui foto dari hewan yang ID-nya S004. Maka dia setelah mendapatkan datanya, label image akan dilakukan set icon. Label ini akan diatur ikonnya. Selesai. Kemudian untuk pembelian. Silakan Rizal. Baik, baik di sini saya akan menjelaskan pembayaran. Jadi di sini tuh
terdapat label produk yang dipilih yaitu sapi, lalu ada label total tagihan sekitar 2 juta, lalu ada total berat ini diberi label, lalu ada tanggal yang berlabel tanggal pembelian kita. Lalu di sini ada rekening, nama tujuan dan jenis bank dan jumlah transfer. Di sini eh, user dapat mengisikan rekening rekening user yang akan dituju. Lalu ada nama tujuan. Ini tuh berguna untuk rekeningnya itu dikirim kepada siapa. Lalu jenis bank ini jenis bank apa yang digunakan. Lalu ada jumlah transfer. Jumlah transfer ini digunakan untuk memasukkan nominal berapa jumlah transfer yang diberikan. Lalu klik bayar. Nah, jika saldonya kurang, dia akan menampilkan bahwa uang yang kita berikan itu kurang. Jadi kita tuh harus memberikan saldo yang lebih daripada tagihan tersebut. Nah, di sini ada transaksi berhasil. Di sini dia akan menampilkan daftar hewan yang dibeli, harga harga hewan tersebut dan berat hewan tersebut. Di sini ada transfer ini adalah hasil transfer ini adalah saldo yang kita berikan kepada eh, rekening tujuan. Lalu ini ada kembalian yang dimana antara selisih tagihan dan saldo. Lalu kembali ke home. Di sini ada histori pembelian. Nah, pada histori pembelian kita dapat melihat riwayat transaksi kita. Di sini tuh terdapat invoice pembelian kita, nama hewan yang kita beli, berat hewan yang kita beli, harga, tanggal, nama nama pembeli, alamat pembeli, ID hewan, eh, tanggal transaksi, dan dari PT mana, dan jenis bahan apa yang digunakan, saldo, tagihan, dan selisih. Baik, kita bedah dengan algoritmanya. Ada Ke pembayaran dulu. pembayaran. Ya, ketika tombol bayar ini ditekan, apa yang terjadi? Jadi di sini itu button bayar dia akan mengambil saldo dari TXT jumlah bayar, lalu akan mengambil tagihan dari label harga, lalu ada selected item yang di sini akan dia memilih bank apa yang digunakan, lalu dia akan mengambil nomor rekening dari text field rekening dan dia akan mengambil nama tujuan dari text field nama tujuan. Lalu di sini ada kondisi jika tagihan lebih dari saldo, maka dia akan menampilkan pesan uangnya kurang. Lalu, jika else if saldo sama dengan tagihan, maka dia akan menjalankan kode program the selisih, di mana selisih ini digunakan untuk kembalian tadi, yang di mana saldo akan dikurangi tagihan. Lalu dia akan memanggil controller transaksi yang memanggil metode insert, yang dia akan eh, memasukkan hewan, tanggal beli, nama tujuan, rekening, jenis bank, tagihan, dan selisih. Lalu saldo dan tagihan akan di-set ke transaksi dan status ini akan di-set pada halaman ini, pada user ini. Lalu transaksi set transfer juga akan di-set sedemikian. Lalu selanjutnya akan menampilkan view konfirmasi pembayaran. Lalu pada konfirmasi pembayaran, di sini terdapat show info yang dimana label hewan yang tadi
yang produk yang kita dapatkan itu adalah label hewan. Nah, jangan set produk yang kita pilih. Lalu di situ tadi kita mendapatkan label harga. Di sini harga hewan tersebut dan berat hewan tersebut, ada transfer yang saldo yang kita berikan, dan ada kembalian yang diberikan kembalian oleh yang dihitung oleh program. Ya, jadi pada page itu label akan label di set untuk menampilkan informasi-informasi transaksinya. Baik, sekian dari presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.